Rekan-rekan, sebelum kita membahas tentang teknik pembuatan judul, mari kita ingat kembali bahwa tujuan penelitian R&D adalah untuk menghasilkan produk pendidikan atau produk pembelajaran yang valid dan teruji. Produk pendidikan yang akan dihasilkan dalam penelitian R&D paling tidak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah produk yang dikembangkan sejatinya adalah produk yang sudah ada, namun produk tersebut barangkali memiliki berbagai kekurangan, tidak memenuhi karakteristik yang dibutuhkan pada era ini, sehingga peneliti berkeinginan untuk mengembangkan produk tersebut menjadi produk baru yang memiliki nilai kebaruan atau produk baru yang lebih sempurna. Nah, produk baru yang dihasilkan ini selanjutnya diuji efektivitasnya untuk menjamin bahwa produk tersebut adalah produk yang valid dan teruji. Valid dalam hal ini berarti sesuai dengan kaidah ilmiah, diakui oleh masyarakat ilmiah melalui pertimbangan para ahli di bidangnya, dan teruji di sini maknanya adalah bahwa produk yang dihasilkan telah melalui serangkaian proses pengujian pada subjek yang nanti akan menggunakan produk ini saat produknya telah jadi. Nah, tujuan dari pengembangan produk ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang lebih luas. Selanjutnya, produk pendidikan yang dihasilkan ini merupakan produk baru yang sebelumnya belum ada. Kemudian produk yang dihasilkan juga harus diuji efektivitasnya untuk menjamin dan menghasilkan produk yang valid dan teruji. Umumnya tujuan dari pengembangan produk yang baru ini adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan, memenuhi kekosongan atau ketiadaan produk sebelumnya. Atau bisa jadi produk ini dibuat sebagai produk alternatif karena produk-produk serupa yang telah ada memiliki kekurangan dari beberapa sisi. Rekan-rekan sekalian, dari penjelasan itu terdapat beberapa teknik judul yang dapat kita jadikan sebagai pertimbangan dalam membuat judul penelitian R&D. Teknik yang pertama adalah judul penelitian Research and Development biasanya diawali dengan kata pengembangan, karena memang tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah produk pendidikan sampai dihasilkan produk yang baru yang telah valid dan teruji. Teknik yang kedua, judul yang digunakan harus memuat unsur kebaruan. Artinya variabel-variabel yang akan diteliti sebaiknya adalah variabel yang menjadi tren saat ini. Tren yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan pada era ini. Sebagai contoh, saat ini adalah era revolusi industri, di mana proses komunikasi dan kolaborasi telah dilakukan semakin luas menggunakan teknologi internet. Kemudian pada era pendidikan abad 21 ini, salah satu keterampilan yang ingin dicapai oleh berbagai macam tingkat pendidikan melalui kurikulumnya, baik dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, di banyak negara adalah untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Kalau di Indonesia yang menggunakan
kurikulum 2013, keterampilan abad 21 yang disebut sebagai transferable skill ini direpresentasikan ke dalam 4 keterampilan, yaitu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, critical thinking and problem solving skill. Kemudian keterampilan berpikir kreatif, creative thinking skill. Kemudian keterampilan berkomunikasi, communication skill, dan keterampilan berkolaborasi, collaboration skill, yang disingkat sebagai 4CS. Jadi judul yang menarik adalah judul yang variabel-variabel di dalam judul tersebut merupakan unsur yang baru, unsur yang saat ini sedang tren, sehingga orang akan merasa penasaran untuk membaca tulisan Anda. Begitu juga ketika Anda mengajukan judul ke program studi dengan sesuatu yang baru, dengan variabel yang baru, variabel yang saat ini tren dan belum banyak diteliti oleh peneliti lain, maka kemungkinan peluang untuk lolosnya sangat tinggi. Teknik yang ketiga, judul penelitian harus merepresentasikan penelitian yang rasional. Nah, rasional dalam hal ini dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada. Jadi Anda harus mengukur kalau Anda penelitiannya skripsi, kira-kira dengan sumber daya yang ada ini, waktu yang ada, result yang ada, Anda harus mampu melakukan pembatasan-pembatasan pada penelitian tersebut, sehingga penelitian yang Anda lakukan dapat mengantarkan Anda menjadi sarjana. Terukur artinya bahwa ketercapaian tujuan dan prosedur dalam setiap tahapan dapat diukur dengan indikator-indikator yang jelas. Data-data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau feedback dalam melakukan prosedur-prosedur selanjutnya. Terukur juga bermakna bahwa hipotesis yang Anda bangun adalah hipotesis yang dapat diuji. Teknik berikutnya adalah bahwa judul penelitian harus menggambarkan keluasan tujuan yang akan dicapai. Sebagai contoh, dalam judul harus jelas secara tersurat memperlihatkan variabel-variabel apa aja yang akan diteliti. Kemudian judul juga hendaknya menunjukkan sampai tahap apa penelitian R&D ini akan dilakukan. Mengingat pada mahasiswa S1 karena target waktu yang cukup pendek, sementara penelitian R&D ini adalah penelitian yang sifatnya multi tahun, sehingga pada mahasiswa S1 biasanya dilakukan pembatasan-pembatasan penelitian. Tidak semua tahapan dalam penelitian R&D itu dilakukan. Sebagai contoh, pada mahasiswa S1 judulnya pengembangan modul fisika berbasis keterampilan berpikir kritis pada materi listrik dinamis. Kita bisa melihat pada contoh ini ada satu variabel yang dikembangkan, ya. Modul berbasis keterampilan berpikir kritis. Kemudian pada judul ini hanya terbatas pada kalimat pengembangan modul fisika berbasis keterampilan berpikir kritis pada materi listrik dinamis. Jadi sangat fleksibel. Kalau nanti terdapat pembatasan masalah bahwa penelitian ini barangkali tidak sampai pada tahap implementasi, tidak sampai pada tahap pengujian efektivitas dari modul fisika yang dihasilkan.
Contoh yang kedua untuk mahasiswa S1 misalnya pengembangan modul fisika berbasis augmented reality untuk membekalkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA Negeri 01 Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis. Dari judul ini kita bisa melihat beberapa pembatasan. Variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir kritis. Jadi orientasi dari modul yang akan dikembangkan ini adalah untuk membekalkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian dari judul ini kita juga bisa melihat dan memperkirakan kira-kira sampai pada tahap apa penelitian ini akan dilakukan. Dalam judul ini peneliti tidak menggunakan kata untuk meningkatkan, tapi untuk membekalkan. Artinya penelitian ini tidak sampai pada tahap pengujian efektivitas, hanya sampai pada tahap pengembangan atau develop, yaitu ketika peneliti sudah menghasilkan sebuah produk berupa modul berbantuan augmented reality, lalu divalidasi oleh ahli dan barangkali maksimum pada uji keterbacaan oleh beberapa guru dan siswa. Tidak sampai pada proses pengujian efektivitas penggunaan modul ini dalam proses pembelajaran di sekolah. Pembatasan berikutnya dapat kita lihat bahwa modul ini hanya diperuntukkan untuk siswa SMA Negeri 01 Kota Bengkulu. Sehingga dalam proses atau tahap define atau tahap analisis dalam penelitian R&D hanya dilakukan fokus pada SMA Negeri 01 Kota Bengkulu. Kita lihat untuk judul S2, misalnya pengembangan modul berbasis STEM untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan pemecahan masalah siswa SMA pada konsep usaha dan energi. Dari judul ini kita bisa melihat bahwa modul yang dikembangkan adalah modul, elektronik modul. Judul ini menggunakan frasa untuk meningkatkan, bukan lagi membekalkan. Judul ini mengisyaratkan bahwa penelitian akan dilakukan hingga pada sampai tahap menguji efektivitas dari modul berbasis STEM yang dihasilkan. Pengujian dan implementasi akan dilakukan di sekolah pada proses pembelajaran. Pengujian dimaksudkan untuk melihat seberapa baik tingkat efektivitas dari modul ini dalam meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian terlihat juga untuk mahasiswa S2, variabel yang digunakan sudah lebih banyak dibandingkan S1. Mungkin kalau S1 tadi cukup satu variabel, ada keterampilan berpikir kritis, di sini ada penguasaan konsep dan keterampilan pemecahan masalah. Lalu dari sisi subjek atau sampel, kalau pada penelitian skripsi diizinkan hanya dilakukan di satu sekolah. Sementara untuk mahasiswa S2, dalam penelitian tesis biasanya penelitian harus dilakukan di beberapa sekolah. Sehingga kata yang digunakan dalam judulnya adalah siswa SMA. Tidak disebutkan secara spesifik SMA berapa. Dengan demikian dapat kita perkirakan bahwa sampel yang akan dijadikan sebagai subjek dalam pengujian efektivitas dari produk yang dihasilkan ini adalah sampel dari beberapa sekolah. Contoh judul untuk mahasiswa S3 dalam disertasi, misal pengembangan modul fisika berbasis transferable skills untuk meningkatkan 4 CS siswa SMA. Nah, semakin meluas, variabelnya lebih luas dibandingkan mahasiswa S1 dan mahasiswa S2.
Paling tidak di sini ada 4 variabel. Ada critical and problem solving, creative thinking skill, collaboration skill, and communication skill. Jadi cukup berat. Dan di sini juga frasa yang digunakan adalah siswa SMA, sehingga sampel yang harus digunakan dalam penelitian ini tentu saja harus berasal dari beberapa SMA. Teknik yang terakhir, judul penelitian harus ditulis secara ringkas dan jelas. Dalam hal ini, judul yang ditulis tidak menimbulkan multi representasi, tidak menimbulkan multi tafsir. Kita akan coba lihat satu contoh judul penelitian yang saya rasa kurang baik. Pengembangan modul fisika berbasis virtual lab menggunakan flash player untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA Negeri 01 Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis. Katakanlah ini adalah judul untuk skripsi mahasiswa S1. Dari judul ini kita lihat bahwa judul ini tidak ditulis secara ringkas. Di sini ada penggunaan kata yang tidak perlu. Sebagai contoh adalah penggunaan kata menggunakan flash player. Nah, ini bisa multi representasi. Menggunakan flash player ini apakah pengembangan modulnya menggunakan flash player ataukah virtual lab-nya yang menggunakan flash player? Sehingga akan lebih bijaksana jika kata menggunakan flash player ini dihapus. Kemudian ketidakjelasan juga ditunjukkan oleh kata meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini ada kerancuan. Kenapa demikian? Sebab keterampilan berpikir kritis ini juga merupakan hasil belajar. Sehingga hasil belajar ini harus didefinisikan secara spesifik. Misalnya pemahaman konsep atau penguasaan konsep. Misalnya judulnya akhirnya menjadi pengembangan modul fisika berbasis virtual lab untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Demikian pembahasan kita kali ini tentang teknik pembuatan judul penelitian R&D. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.